Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas TI 19E2. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa sedikit materi mengenai kecerdasan buatan yang berhubungan dengan beberapa instansi atau program yang lainnya. Video kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya di semester ganjil dengan mata kuliah yang diampu yaitu kecerdasan buatan. Mari kita simak baik-baik videonya. Semoga materi yang bisa saya sampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu tentang pengertian artificial intelligence atau yang disebut dengan kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau lazim juga disebut dengan AI atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan manusia yang diimplementasikan ke dalam teknologi atau mesin. Nah, selain definisi itu, ada juga definisi yang lainnya. Artificial intelligence yaitu merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin, terutama komputer, dalam melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. AI juga ini merupakan teknologi pendukung atau bisa dibilang dengan memanfaatkan teknologi di masa era globalisasi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Lanjut. Nah, di sini akan saya hubungkan antara AI dengan perbankan atau sistem perbankan. Nah, selain itu ada beberapa use case yang dapat memanfaatkan teknologi AI adalah sebagai berikut. Yang pertama, use case pertama yaitu chatbot atau virtual assistant. Pengertiannya seperti ini. Bank mempergunakan chatbot semacam layanan teks dan voice bots dengan suara untuk menyelesaikan masalah. Biasanya teknologi yang terlibat di sini adalah natural language processing. Lalu use case yang kedua yaitu profiling nasabah. Bank dapat melakukan komunikasi dan mengambil keputusan berdasarkan profil detail nasabah. Nah, keputusan diambil tanpa campur tangan manusia. Untuk use case selanjutnya yaitu menyederhanakan proses yang sifatnya low value dan repetitif dapat diserahkan kepada AI karena AI dilengkapi dengan pengetahuan terkait dengan regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi AI itu jadi ada undang-undangnya. Itu tak sembarang orang bisa mengambil data atau mengutak-atik data dengan seenaknya. Lalu yang terakhir yaitu mendeteksi pola. AI dapat mendeteksi pola dan anomali terkait transaksi yang terindikasi fraud atau pencucian uang, money laundering. Jadi dapat mendeteksi pola itu dapat bisa menganalisasi sesuatu yang tidak baik akan ketahuan.
Lalu di sini akan menjelaskan tentang implementasi AI atau ML di perbankan, di sistem perbankan. Nah, untuk menerapkan AI di sistem perbankan, maka bank perlu memperhatikan hal-hal berikut. Nah, di sini perlu diperhatikan agar AI dapat sinkron atau menyambung dalam sistem perbankan. Yang pertama yaitu membangun digital backbone yang aman dan cepat. AI memerlukan data dalam jumlah yang besar dan kualitas yang baik untuk dapat berfungsi secara tepat, melakukan analisis dan membuat keputusan yang benar. Lalu yang kedua yaitu mentransformasi sumber daya manusia. AI difungsikan untuk melakukan pekerjaan yang repetitif dan low value yang berhubungan dengan regulasi dan peraturan perundangan. Jadi tetap acuannya itu dengan peraturan perundangan agar bisa berjalan dengan baik. Lalu yang selanjutnya itu mematuhi peraturan perundangan privasi dan keamanan. Terkait dengan data, maka menghargai privasi nasabah, namun tetap mempertahankan standar keamanan yang tinggi merupakan hal yang penting. Dengan mematuhi peraturan yang sudah ada, jadi segala bentuk privasi data nasabah itu bisa terpegang dan terjaga dengan aman. Lalu yang keempat yaitu tentang berhubungan secara langsung dengan nasabah. Nah, AI membantu customer service memperbankan untuk berinteraksi dengan nasabah untuk kebutuhan-kebutuhan seperti memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang atau memberikan rekomendasi personal kepada nasabah. Jadi hubungan antara nasabah dan perbankan secara langsung itu bisa mempermudah segala urusannya. Nah, selain itu ada manfaat dari artificial intelligence untuk perbankan. Yang pertama yaitu meningkatkan revenue melalui peningkatan personalisasi layanan kepada nasabah maupun karyawan. Menurut lalu untuk selanjutnya yaitu menurunkan pengeluaran melalui efisiensi dan teknologi otomatisasi, mengurangi error routes dan memanfaatkan sumber daya yang lebih baik. Lalu yang terakhir yaitu bank dapat menangkap peluang baru berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Mungkin pasti akan lebih banyak lagi manfaat-manfaat antara AI untuk perbankan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kecerdasan buatan ini berusaha untuk membuat robot yang mempunyai kecerdasan mirip atau bahkan lebih dari kecerdasan milik manusia. Tujuan dari diciptakannya kecerdasan buatan diantaranya adalah membuat mesin yang lebih pintar. Selain itu, mesin yang dibuat manusia agar mempermudah setiap pekerjaan yang dilakukan manusia. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya memohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.